Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya kita diperlihatkan Xiao Yan telah masuk ke dalam hutan untuk menuju reruntuhan kuno. Dan dalam kemah tiba sosok misterius muncul mencoba menangkap Jian. Namun untung saja berhasil digagalkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan bingung dengan sosok itu siapakah dia, dan Xiao Yan berkata agar berhati-hati. Tanpa terasa esok hari tiba di mana mereka akan masuk ke reruntuhan kuno. Namun ketika mereka akan masuk telah banyak korban akibat jebakan dari reruntuhan kuno ini. Setelah itu gerbang reruntuhan kuno pun terbuka, banyak orang-orang segera bergerak dengan cepat untuk masuk ke dalam karena tentu saja siapapun yang pertama di dalam pasti akan mendapatkan barang-barang berharga. Mereka segera bergerak dengan cepat untuk masuk ke dalam karena tentu saja siapapun yang pertama sampai akan diuntungkan. Namun sungguh disayangkan ketika mereka masuk terburu-buru tiba-tiba pijakan mereka pun menghilang dan di bawahnya ada sebuah lava yang sangat panas. Yang akhirnya sebagian orang pun dia harus tercebur kepada lava yang sangat panas itu. Mereka pun mengatakan ini adalah magma lava yang sangat panas, yang membuat sebagian mereka pun harus gugur sebelum mencapai tujuan. Namun ketika melihat lava ini, Bing Junze pun langsung dia melancarkan semburan es yang membekukan lava tersebut. Dia pun mengatakan ini sangat menarik dan seketika lava itu pun membeku. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba ada suara gemuruh yang tidak lain itu adalah api surgawi 3000 terbakar. Yang ternyata di sini Xiao Yan pun menggunakan api 3000 terbakar untuk tunggangannya. Jian pun mengatakan kalian minggir semua, jangan menghalangiku. Akhirnya dengan api surgawi 3000 terbakar Xiao Yan pun dengan mudah melaju ke depan. Orang-orang yang belum mengetahui naga api itu mengatakan, apa bukankah itu naga api, bagaimana bisa? Kemudian salah satu orang mengatakan bodoh, itu adalah api surgawi, dia telah menggunakan api surgawi menjadi tunggangan. Di sisi lain Bing Junze yang melihat hal ini dia pun mengatakan apa hebatnya api surgawi seperti itu. Dia pikir dia bisa melewati api dengan menggunakan api yang berbeda. Xiao Yan dia masih terlalu muda untuk perburuan harta ini. Bing Junze dia berpikir bahwa api surgawi Xiao Yan tidak akan mungkin bisa melawan api lagi. Cerita pun berpindah kepada Xiao Yan yang melesat menuju ke arah depan. Di sini Xiao Yan pun menahan kobaran dan tekanan yang ada di ruangan ini. Yang benar-benar sangat kuat dan terlihat ada salah satu orang yang melaju tanpa bantuan apapun. Dia pun terbang sendiri dan Xiao Yan pun melihat orang yang terbang itu sangat kelelahan dan hampir sekarat. Xiao Yan pun mengatakan kita telah terbang selama 1 jam melesat ke arah depan. Namun ini ada yang aneh, setidaknya kita harusnya sampai di tempat tujuan. Mengapa kita belum sampai juga, dan sepertinya orang yang satu ini juga telah terbang berjam-jam dan tanpa bantuan yang membuat dia pun benar kelelahan. Dan benar saja orang itu yang tanpa bantuan apapun dia terbang sendiri. Dia pun akhirnya terbakar oleh tekanan api yang ada di dalam ruangan ini. Tekanan ruangan ini benar-benar sangat mengerikan. Dokter peri kecil pun mengatakan sepertinya jalan ini tidak ada ujungnya. Serta api biru ini juga tampak ada di mana-mana yang bisa membakar siapapun. Dokter peri kecil pun mengetahui walaupun sekarang mereka menggunakan pelindung dari api surgawi Xiao Yan, api 3000 terbakar pasti tidak akan mungkin bertahan selamanya. Bagaimanapun dia harus keluar dari tempat ini, jika tidak keluar maka pasti nasib kita akan sepertinya terbakar di ruangan ini. Tian Huo yang melihat jebakan-jebakan yang ada di tempat ini, Tian Huo mengatakan pemilik reruntuhan ini sepertinya sengaja membuat jalan api ini begitu jauh. Jika tidak bisa keluar, orang yang berada di tingkat dojong pasti akan kelelahan dan kemudian terbakar. Xiao Yan yang mendengar ini memang ada benarnya. Kemudian Xiao Yan pun bertanya kepada Tian Huo, apakah orang-orang yang sebelumnya tidak mengikuti kita? Aku tidak melihat orang-orang itu. Xiao Yan pun mungkin menanyakan tentang Bing Junze dan yang lain. Tian Huo pun mengatakan dengan kekuatan orang itu dan sikap arogannya dia harusnya dapat menyusul kita. Namun anehnya dia juga tidak muncul. Ini memang sedikit aneh. Cerita pun berpindah kepada Xiao Yan pun menyadari keanehan hal ini. Mengapa Bing Junze tidak menyusul mereka? Pasti ada jalan lain untuk mencapai reruntuhan ini. Sampai akhirnya Xiao Yan pun tersadar sepertinya ada jalan lain ke tempat reruntuhan ini, yaitu di dalam magma tersebut. Xiao Yan pun mengatakan kita sekarang akan masuk ke dalam magma, sepertinya jalan itu berada di dalam magma. Awalnya semua orang pun ragu dengan perkataan Xiao Yan dan mengatakan Xiao Yan, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja jika salah mereka bisa menjadi abu di tempat ini. Namun Xiao yang tanpa ragu langsung masuk ke dalam magma tersebut.
Dengan dilindungi oleh api surgawi, yang pada akhirnya ketika mereka masuk mereka pun tidak terjadi apapun Xiaoyan. Xiaoyan mengatakan karena tidak bisa keluar maka kita harus masuk ke dalam. Ketika Xiaoyan masuk ke dalam mereka pun berhasil tiba di suatu tempat yang dimana sepertinya ini tempat masuk ke dalam reruntuhan kuno. Xiaoyan berkata menerobos lahar ini adalah pintu sebenarnya untuk masuk ke dalam reruntuhan. Xiao Xuan mengatakan pantas saja kita tadi berkeliling tidak sampai-sampai juga ternyata pintunya berada di dalam lava ini. Untung saja kita berhasil menemukannya. Tian Huo pun mengatakan Xiaoyan kamu sangat cerdas, kamu berhasil menemukan jalan keluar. Xiaoyan mengatakan tenang saja aku ini adalah alkemis terkuat di Jawa pasti bisa menemukan jalannya. Dan tidak lama setelah itu Xiaoyan pun menoleh dan melihat beberapa orang yang ternyata itu adalah kelompok dari Bing Junze. Dan benar saja ternyata dia telah berada di tempat ini terlebih dahulu. Mungkin Bing Junze dia pernah datang ke sini sebelumnya. Yang membuat dia pun mengetahui jalan-jalan untuk sampai ke tempat ini. Bing Junze dia tersenyum melihat kelompok Xiaoyan tiba di tempat ini. Mungkin jika bukan karena Xiaoyan mengetahui jalannya dia pasti akan terbakar di lava di atas akibat kelelahan. Bing Junze pun mengatakan ternyata kamu lumayan juga, kamu bisa menyadarinya begitu cepat di manakah? Jalan sebenarnya menuju ke tempat ini, Xiaoyan pun mengatakan aku mengetahuinya karena aku sudah lama tidak melihatmu. Aku yakin dengan kekuatanmu seharusnya kamu juga bisa menyusul kami namun kami tidak melihatmu dan akhirnya aku menyadari. Pasti ada jalan lain untuk ke tempat ini aku berterima kasih atas hal itu. Bing Junze pun dia hanya tersenyum mendengar perkataan Xiaoyan dia tahu bahwa bocah ini memang cerdas dia dengan cepat menyadari hal-hal sekecil itu. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun tiba di tempat ini. Xiao Xuan mengatakan, dia pikir dia adalah orang satu-satunya yang pintar dan ingin mendapatkan harta itu semuanya. Pasti dia saat ini sedang gila karena kita berhasil menemukan jalannya. Namun sambil mengatakan itu Xiao Xuan pun sambil memukul Xiaoyan membuat Xiaoyan pun kesakitan. Xiaoyan mengatakan kakak Xiao Xuan hentikan pukulanmu pukulan itu nyaris membunuhku. Xiao Xuan pun mengatakan hehehe maafkan aku. Xiaoyan pun dia sambil menatap Bing Junze. Dia mengatakan ayo kita buat lebih marah lagi kita harus mendapatkan banyak harta berharga dibandingkan dirinya. Cerita pun berpindah kepada ketua Lei di pavilion petir angin. Dan juga Feng Qier mereka pun di sini belum menemukan jalannya. Mereka masih berputar-putar di atas lava. Ketua Lei pun mengatakan sial apa jalan berapi ini sungguh tidak memiliki ujung di manakah sebenarnya jalan ini berakhir. Feng Qier berkata, reruntuhan ini di luar pikiranku jika kita terus-menerus seperti ini semua orang akan kelelahan dan kemudian akan terbakar di sini. Kemudian ketika mereka berjalan ke depan akhirnya mereka pun melihat sebuah papan tulis. Lei Junze pun mengatakan apa itu. Yang ternyata dalam papan itu tertulis jalan keluarnya ada di bawah sini. Lei Junze yang melihat ini tentu saja dia pun tidak percaya mungkin ini hanyalah sebuah jebakan. Omong kosong melompat ke dalam lahar ini sama saja dengan menghabisi diri sendiri. Dan ada tulisan lain lagi. Adalah bukti ketulusan ada baiknya kau mempercayaiku melihat hal ini. Lei Junze pun dia semakin murka dengan jebakan Xiaoyan. Xiaoyan apa yang sedang kau lakukan? Lei Junze mengatakan hanya orang-orang bodoh yang percaya pada kebohongannya sudah jelas dia ingin menyingkirkan kita namun ketika Li Junji mengatakan tersebut Feng Qier dan yang lainnya mereka pun malah menerobos langsung masuk ke dalam lava. Lei Junze mengatakan apa yang sedang kalian lakukan. Namun pada akhirnya Li Junjie pun mengikuti mereka semua terpaksa dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan jalan keluar dari lava tersebut. Salah satu ketua pun mengatakan, Master Pavilion apa yang kau lakukan bukannya kamu tadi tidak ingin masuk ini hanyalah sebuah jebakan. Lei Junze mengatakan siapa yang mengatakan itu tentu saja kita akan turun ke bawah ini adalah jalan masuknya. Yang akhirnya semua orang pun dari pavilion petir angin berhasil masuk ke dalam sini. Bing Junze dia heran mengapa orang-orang pavilion petir angin dengan cepat menemukan jalannya. Melihat Bing Junze, keheranan, Li Junji pun mengatakan hahaha. Tuan Bing Junze ya, ternyata lebih awal datang ke tempat ini. Untung saja kami bergerak dengan cepat, mungkin jika kami terlalu lambat itu akan membuatmu menunggu sangat lama. Di sini dalam hatinya Bing Junze pun sangat kesal orang-orang ini sampai ke tempat ini. Oh bagus kalau begitu kalau kamu sudah sampai. Namun dalam hatinya dia pun mengatakan brengsek dari mana mereka mendapatkan informasi jalannya untuk sampai ke sini-sini. Di sini Xiaoyan pun mengetahui pasti yang telah memberitahu jalannya adalah Jian, dan dia pun langsung menanyakan kepada Jian mengapa kamu memberitahu jalan keluarnya kepada mereka.
Jian pun mengatakan aku sengaja memberitahunya agar mereka bertarung satu sama lain demi teknik surgawi. Sehingga kita akan dengan mudah menemukan Baby Soul Fluid, tanpa gangguan siapapun. Di sini, Jian sengaja memberitahu mereka agar mereka saling bertarung, dan mereka mendapatkan Baby Soul Fluid untuk guru Xiaoyan. Melihat ide cerdas dari Jian Tianhuo pun dia sangat senang dan mengatakan Jian itu adalah ide yang sangat bagus. Di sisi lain cerita pun berpindah kepada suku Demon Pinnik. Feng Qier yang ternyata kali ini Feng Qier dia membawa saudaranya yang terlihat kekuatannya juga lumayan kuat. Dia pun mengatakan Feng Qier, lihatlah yang ada di depanmu itulah adalah jalan masuk untuk ke tempat reruntuhan kuno. Di sini kelompok Feng Qier akan masuk ke dalam. Namun ketika mereka akan masuk tiba-tiba dari atas kelompok dari Suan mendalam sekte, mereka pun mencoba masuk terlebih dahulu. Mereka pun mengatakan jangan biarkan orang lain masuk ke dalam. Ayo kita cepat terlebih dahulu, namun sayang ketika orang-orang ini masuk terlebih dahulu, tiba-tiba dia pun dihajar oleh lengan batu yang tiba-tiba langsung menghancurkan kepala mereka. Yang ternyata di sini ada penjaga untuk masuk ke dalam reruntuhan kuno ini. Bing Junze pun mengatakan dasar para bocah epik, setelah kalian melewati jalan berbahaya sebelumnya yang dipenuhi oleh jebakan-jebakan, kalian masih belum paham bagaimana mungkin reruntuhan ini dianggap sederhana. Tentu saja. Tempat ini banyak sekali jebakan, tidak mudah sampai keruntuhan kuno. Mungkin kalian bocah epik tidak pantas ada di tempat ini. Melihat hal ini Ketua Suan mendalam sekte kaget karena dia melihat anak buahnya benar-benar semua dihajar habis-habisan, tidak ada yang tersisa. Terlihat anak buah dari sekte Suan Mendala pun telah terkapar oleh prajurit kuno penjaga reruntuhan ini. Xiao yang melihat hal ini pun dia pun sangat terkejut. Ia pun mengatakan para penjaga ini ternyata adalah boneka iblis, yang artinya mereka mirip seperti boneka wayang Xiaoyan. Xiaoyan berkata mungkinkah teknik boneka wayang yang dia miliki, yang dia dapatkan dari Old Gram Demon Ghost berasal dari tempat ini juga. Mungkin jika seperti itu aku juga bisa mencoba mengendalikan mereka. Cerita berpindah kepada Ketua Harimau. Dia sangat kesal dengan banyak jebakan-jebakan yang muncul. Boneka iblis ini mereka di tingkat Dozong, namun aku merasakan mereka sangat kuat. Dia langsung mencoba melancarkan serangannya. Dua telapak harimau besar pun langsung menuju ke arah boneka wayang tersebut. Yang membuat boneka wayang itu pun terpental. Melihat hal ini orang-orang dari paviliun petir angin pun sangat kagum kepada Ketua Harimau. Mereka pun mengatakan memang Ketua Harimau sangat kuat seperti yang diharapkan. Ketua Harimau pun dia juga sangat bangga atas serangannya. Dia pun mengatakan hahaha, meskipun ada 10 boneka wayang kalian tidak akan bisa mengalahkan aku. Namun kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Boneka wayang itu kembali bangkit dan bahkan di sini boneka wayang itu malah menggabungkan kekuatannya. Setelah dia menggabungkan kekuatannya, boneka wayang itu langsung membalas apa yang telah dilakukan Ketua Harimau sebelumnya. Dan dia pun langsung menghantam Ketua Harimau yang membuat Ketua Harimau yang berada di tingkat elit Dojun bintang 2 pun dia terkapar. Hal ini membuat Ketua Paviliun Petir Ketua Lei pun dia sangat kaget. Bagaimana bisa bintang 2 Dojun dipentalkan begitu mudah? Xiaoyan pun mengatakan mereka telah menyatukan kekuatannya kepada salah satu boneka wayang, yang membuat salah satu boneka wayang itu berevolusi menjadi boneka tingkat elit Doujun. Ini adalah formasi yang sangat kuat. Tentu saja sekarang boneka wayang itu berubah menjadi elit Doujun akan menjadi sulit untuk melawannya. Sekarang Ketua Harimau pun terkapar. Dia tidak percaya dengan kekuatan boneka wayang itu yang meningkat menjadi tingkat Dojun. Kenapa menjadi seperti ini? Terlihat boneka wayang yang sekarang berjajar untuk menghadapi semua orang yang mencoba masuk. Kemudian orang-orang dari paviliun petir pun mengatakan boneka iblis ini dapat meningkatkan kekuatan menggunakan formasi gabungan bahkan mencapai tingkat Dojun. Ini memang sangat mengerikan. Kita tak akan bisa melangkah masuk lebih jauh lagi jika boneka itu masih berada di sana. Dan jika tidak dikalahkan kita yang melawannya akan kehabisan energi di sini. Dan kita tak akan bisa bersaing melawan orang-orang nanti di reruntuhan kuno. Hanya orang bodoh yang ingin melawan boneka iblis seperti itu yang sangat sulit dikalahkan. Di sini semua orang pun tahu mereka pasti akan sangat sulit mengalahkan boneka wayang itu. Jika mereka melawan di sini mereka akan menghabiskan energi. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Dia pun maju ke depan, dia pun berniat untuk melawannya. Namun di sisi lain kakak Feng Qier juga dia maju. Dan mereka berdua mengatakan aku yang akan melawannya. Kakak Feng Qier ini bernama Huang Quan. Di sisi lain Xiaoyan berniat melawannya karena Xiaoyan menginginkan boneka wayang itu. Jika menjadi miliknya tentu saja ini akan menambah kekuatan menjaga dirinya. Xiaoyan pun berniat untuk maju namun dia tahan oleh Huang Quan. Dia pun mengatakan tahan sebentar.
karena kita berdua yang menginginkan boneka wayang itu maka kita harus bersaing. Yang ternyata Huang Kuan juga menginginkan boneka wayang ini. Namun ketika tangan Huang Kuan memegang Xiaoyan, Xiaoyan pun tersenyum dan seketika Xiaoyan pun melesat ke depan. Yang ternyata Xiaoyan meninggalkan boneka wayang untuk menahan Huang Kuan. Xiaoyan pun mengatakan, kau bocah epik di belakang saja, biarkan aku mengurus yang ini. Xiaoyan pun segera memerintahkan boneka wayang untuk menahan Huang Kuan. Di sini Huang Kuan pun dia sangat terkejut ketika melihat boneka wayang ini. Dia mengatakan, apa ini boneka iblis, pantas saja kau menginginkan mereka juga. Ternyata kamu telah memiliki boneka wayang ini. Setelah itu Xiaoyan pun terbang kepada boneka wayang kuno ini kemudian mengeluarkan kekuatan jiwa spiritualnya. Seketika langsung mengarah kepada boneka wayang yang berada di depannya. Bing Jungze pun sangat terkejut ketika melihat ini. Ini adalah kekuatan jiwa, dia mencoba untuk mengendalikan boneka wayang ini. Ketua Papilion Petir Angin Ketua Lei mengatakan dia ingin mengendalikan boneka iblis itu, cepat hentikan dia. Namun tiba-tiba di depan Ketua Lei langsung muncul Tian Huo dokter terkecil dan Xiao Xuan 3 Elite Douzun, mencoba melindungi Xiaoyan. Mereka mengatakan, hei kau ingin membuat masalah dengan kami. Apakah kamu yakin para bocah epik jika kamu ingin melawan Xiaoyan lewat di kami dulu? Ketua Harimau dan Ketua Serigala berkata bocah itu ingin mengendalikan para boneka iblis ini. Ketua Harimau pun mengatakan tidak mungkin para boneka iblis itu akan dengan mudah dikendalikan. Pasti mereka memiliki jiwa sebelumnya yang ada di tubuh mereka. Tak akan mudah mengendalikan mereka, kita lihat saja bocah itu apa mampu atau tidak. Xiaoyan yang telah mengeluarkan spiritualnya mengatakan 10 boneka wayang ini telah memiliki formasi sendiri. Dan mampu menjadi seorang elit dojun, jika ditambahkan dengan yang aku miliki pasti kekuatannya akan lebih meningkat. Ini pasti menjadi keuntungan besar jika berhasil menaklukkan mereka. Xiaoyan pun memasukkan kekuatan spiritualnya kepada kepala mereka dan tiba-tiba mata mereka pun langsung menjadi merah. Namun seketika para boneka wayang ini langsung tunduk di hadapan Xiaoyan. Xiao yang sangat terkejut, dia tidak menyangka menundukkan 10 boneka ini ternyata sangat mudah. Dia pikir akan sangat sulit, hal ini membuat semua orang pun sangat terkejut dengan tindakan Xiaoyan. Dengan mudah menundukkan 10 boneka wayang ini hanya menggunakan kekuatan spiritual. 开玩笑吧？成功了吗？